Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Biasanya kalau kita adalah seorang karyawan diberi gaji pada satu hari untuk 1 bulan, sehingga jika pada hari itu kita menghamburkan hartanya tanpa ada manfaat, maka kita akan sengsara selama 1 bulan. Namun sebaliknya, jika kita mampu mengaturnya, maka selama 1 bulan, kita akan mengalami kecukupan hidup. Dalam ajaran Islam, sesungguhnya harta kekayaan hanya sebatas wasilah dan perantara, yang wajib hukumnya untuk kita dapat memanfaatkannya sebaik-baiknya untuk menggapai kebahagiaan di alam akhirat. Harta kekayaan merupakan sebuah nikmat dan kebaikan apabila ia menjadi tangga pijakan menuju kesuksesan di alam akhirat. Allah memberikan rezeki kepada hambanya agar selalu digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dalam pandangan syariat. Sebaliknya, Allah melarang hambanya menggunakan harta untuk sesuatu yang tak bermanfaat dan sia-sia. Termasuk larangan Allah atas harta adalah ketika digunakan secara berlebihan atau dengan cara yang boros dan pelit atau bakil. Allah berfirman, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Quran Surah Al-Furqan ayat 67. Lalu mengapa kita tidak boleh boros dan pelit? Simak penjelasan lengkapnya dalam video ini. 1. Hidup boros. Islam sangat melarang sikap boros dan berlebihan dalam menggunakan harta. Kita sebagai umat muslim harus dapat mengelola harta untuk hal-hal yang bermanfaat diri sendiri, keluarga, kerabat, dan kepentingan umat juga. Namun perilaku boros bisa saja terjadi pada harta dan urusan lainnya, seperti tidak memanfaatkan waktu luang dan sehat. Allah Ta'ala memperingatkan hambanya untuk menjauhi sikap boros. Allah berfirman, dan makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Dalam hadis juga disampaikan dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makan dan minumlah, berpakaianlah dan bersedekahlah tanpa bersikap berlebihan dan sombong. Hadis riwayat An-Nasai, nomor 2559. Allah pun murka terhadap orang-orang yang suka menghambur-hamburkan hartanya tanpa ada manfaatnya. Sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam hadis lainnya yang disampaikan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah meridhoi 3 hal bagi kalian dan murka apabila kalian melakukan 3 hal. Allah ridha jika kalian menyembahnya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan Allah ridho jika kalian berpegang pada tali Allah seluruhnya dan kalian saling menasehati terhadap para penguasa yang mengatur urusan kalian. Allah murka jika kalian sibuk dengan desas-desus, banyak mengemukakan pertanyaan yang tidak berguna serta membuang-buang harta. Hadis riwayat Muslim nomor 1715. Selain itu, orang yang suka boros, menghamburkan uang dan hartanya pada hal yang tidak ada manfaatnya, maka ia termasuk temannya setan. Allah berfirman, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara Saitan dan Saitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surah Al-Isra, ayat 26-27. Oleh karena itu, kita dapat membantu orang lain yang membutuhkan dengan mensedekahkan sebagian harta yang kita miliki, seperti kepada fakir miskin, kaum duafa, dan lainnya, sehingga Allah pun melipat gandakan balasannya kebaikan di dunia dan akhirat. Allah berfirman, dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu, bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya, dengan disedekahkan kepada fakir miskin, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Quran Surah Al-An'am ayat 141. Dengan mengamalkan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan keuangan, maka umat muslim diharapkan dapat menciptakan kehidupan yang lebih stabil dan bermanfaat bagi diri sendiri,
keluarga, dan masyarakat. 2. Pelit atau bakil. Selain sifat boros, hendaknya kita tidak boleh pelit atau bakil kepada orang yang sedang membutuhkan. Allah berfirman, dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Al-Hasr ayat 9. Dijelaskan juga dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah mungkin akan terkumpul dalam hati seorang muslim antara keimanan dan sifat bakil. Hadis riwayat Ahmad 12 halaman 450 nomor 7480. Bahkan Allah memperingatkan orang yang pelit dengan harta yang diamanahi itu, akan diancam di akhirat kelak. Allah berfirman, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebahilan itu baik bagi mereka, sebenarnya kebahilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bahilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Quran Surah Al-Imran ayat 180. Banyak sekali pelajaran dari orang-orang terdahulu yang dibinasakan akibat dari sifat pelit ini. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, hati-hatilah kalian dari sifat bakil, sesungguhnya sifat ini telah membinasakan orang-orang sebelum kalian, yang mendorong mereka untuk rela menumpahkan darah serta menghalalkan segala perkara yang diharamkan. Hadis riwayat Muslim nomor 2578. Sifat pelit juga bukan hanya mengenai harta, tapi juga dalam urusan lainnya. Hal ini disampaikan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, secara marfu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya manusia yang paling lemah ialah orang yang paling loyo dalam berdoa, dan sesungguhnya manusia yang paling bakil ialah orang yang kikir untuk mengucapkan salam. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman 13 halaman 22, nomor 8392. Disampaikan juga dalam hadis dari Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang bakil adalah orang yang mendengar namaku disebut di sisinya lalu dirinya tidak bersolawat atasku. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 3546. Dan sifat kikir yang paling tinggi ialah pelit dalam masalah menunaikan kewajiban-kewajiban yang dibebankan padanya. Seperti pelit untuk mengeluarkan zakat, atau memberi nafkah pada keluarganya, atau memberi jamuan pada tamu. Disebutkan dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang telah Allah datangkan padanya kekayaan lalu dirinya enggan mengeluarkan zakatnya, maka akan dijadikan kelak pada hari kiamat harta tersebut baginya seekor ular yang berkepala botak dengan dua lidah yang berbisa kemudian mengejarnya, sambil mematuki dengan mulutnya sembari berkata, akulah hartamu, akulah simpananmu. Kemudian beliau membaca firman Allah Ta'ala, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakil. Quran Surah Al-Imran ayat 180. Hadis riwayat Bukhari nomor 1403 dan Muslim nomor 987. Adapun perumpamaan orang pelit ini yang dijelaskan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan bakil orang yang pelit bersedekah dengan mutasodik orang yang gemar bersedekah, seperti dua orang yang masing-masing mengenakan baju jubah terbuat dari besi yang terpotong bagian lengannya hingga tulang selangkah keduanya. Setiap kali mutasodik hendak bersedekah maka bajunya akan melonggar dan akhirnya menutupi ujung kakinya dan bekas jalannya. Jika orang yang bakil pelit ingin berinfak, baju besinya mengerut, dan setiap baju besi tetap di tempatnya tidak melebar. Abu Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil meletakkan jari-jarinya di sakunya. Beliau berkata, kalau engkau melihatnya orang yang bakil, melonggarkannya niscaya sakunya tetap tidak menjadi longgar. Hadis riwayat Bukhari nomor 2917 dan Muslim nomor 1021. Dikatakan juga orang yang sangat pelit merupakan seburuk-buruknya sifat manusia. Dari Musa bin Ali bin Rabah, dari ayahnya, dari Abdul Aziz bin Marwan, ia berkata, aku mendengar Abu Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seburuk-buruk sifat yang ada pada seseorang adalah sifat pelit yang sangat pelit dan sifat pengecut yang sangat pengecut. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2511.
Ibnu Hibban nomor 808, dan Ahmad 2 halaman 302. Seorang muslim yang bijak mestinya bisa mengatur rezeki sesuai dengan kebutuhannya. Sikap bijak dalam mengelola rezeki juga merupakan salah satu cara menghindari hidup boros dan pelit dalam Islam. Hidup boros dan pelit ini merupakan ciri-ciri orang yang tidak peduli dengan sekitarnya. Semoga kita dijauhkan dari sifat boros dan pelit dalam pengelolaan rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita. Ya Allah, kami memohon perlindungan dari kegelisahan, kesedihan, dari ketidakmampuan dan kemalasan, dari sifat boros dan pelit, dari beban hutang dan penindasan oleh orang-orang. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.